Pada waktu itu dam itu namanya Bendungan Si Kopi-Kopi. Guys, suka kakek ya. Gratis yo. Baik, inilah saudara-saudara tempat wisata Londut yang akan dibuka, yaitu dam. Terlihat para pemerintahan desa sedang membersihkan tempat wisata ya yang akan kita bangun. Selamatkan aset desa. Selamatkan aset desa. Ya, situ terlihat pepohonan-pepohonan yang besar. Kita selamatkan. Kita akan menggali sumber daya alam yang sudah lama diabaikan. Halo guys, seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini saya bersama dengan Bapak Jarnoto, salah satu orang tua di desa kita. Mungkin kiranya Pak Jarnoto mengetahui sejarah tentang dam, daerah aliran sungai, bendungan besar itu yang dibangun. Jadi Bapak mengetahui kapan dam itu dibangun? Karena dibangun itu sejak zaman Belanda dulu. Zaman Belanda ya Pak ya, dibangun sejak zaman Belanda. Konstruksinya itu bahkan konstruksi buatan Belanda lah, bukan buatan bangsa Indonesia, buatan Belanda. Cuma pekerjanya mungkin orang-orang asli Indonesia. Menggunakan pekerja-pekerja di daerah desa Londut ini juga Pak ya? Desa Londut. Pada waktu itu masih zaman PT Hapam, HPM, HPP ini M. Hapam itu dibangun untuk menghubungkan wilayah Londut Abling 1 sampai ke Abling 2, 3, dan 4 sebagai sarana transport gitu. Itulah Cara guna pembangunan Titi itu. Iya. Jadi Titi itu dibangun atau damnya dibangun atau secara bersamaan? Titi dulu. Kalau dulu dibangun titinya itu memang tujuannya itu sebagai penghubung jalan poros dari Abling 1 sampai ke Abling 4 pada waktu itu PT Hapam itu tadi. Kalau damnya dibangun itu setelah di zaman kemerdekaan udah dam itu dibangun untuk mengairi persawahan. Pada waktu itu dam itu namanya Bendungan Si Kopi-Kopi. Oh, nama sebenarnya Bendungan Si Kopi-Kopi, damnya. Damnya. Tapi kalau jembatan itu memang nggak ada namanya, cuman masyarakat menyebut itu Titi Batu. Karena konstruksinya memang dari batu semua itu, dari batu campur semen, nggak ada sedikit pun kayu, maka masyarakat namakannya itu Bendungan Titi Batu. Titi Batu ya. Jadi dia jarak waktu antara bangunan Titi dengan bangunan bendungan ya lama nggak? Lama. Kalau dibangun bendungan itu sekitar tahun 1930-an. Bendungannya 1930. Enggak, titinya. Titinya 19, berarti sebelum kemerdekaan, Pak? Sebelum. Masih zaman Belanda itu. Tapi kalau titinya
udah ada P3 Resu, berarti ya sebelum Bendungannya maksudnya nih, bendungannya. sudah ada P3 Resu, bendungan dibangun 74, kira-kira tahun 75. Tahun 1975 baru bangun bendungan. Bendungan. Tujuannya untuk mengairi persawahan. 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 Di bawah itu persawahan tuh membentang dari mulai dam itu sendiri sampai si kopi-kopi, bahkan itu terus sampai ke Kampung Terutung. Sampai dengan Kampung Terutung. Persawahannya ya. Persawahannya. Tapi ya belakangan ini bendungannya rusak. Bendungan jebol. Bendungannya Jebol lah, jebol. Tidak dipergunakan lagi untuk mengairi sawah. Sawah oleh masyarakat ditanami kelapa sawit. Sawahnya ditanami kelapa sawit. Karena alih fungsi. Alih fungsi. Air nggak bisa masuk lagi oleh masyarakat. Sawit, ditanam sawit. Berarti sekitaran 10 tahunan yang lalu itu memang sudah jebol dan dialih fungsikan sama masyarakat ke sawit ya. Ke sawit. Dan tidak digunakan aktivitas apapun sungai tersebut ya. Iya. Tetap kosong. Kosong itu aja. Seperti apalah, irigasi mati lah gitu. Jadi Pak, itu kan oleh masyarakat Desa Lodut sebagian kelompok kecil, masyarakat itu mau digunakan untuk tempat pariwisata. Bendungan yang jebol tadi, di sungainya di rebonding segala macam lah masyarakat secara manual. Pendapat Bapak ketika itu digunakan untuk alokasi pengembangan destinasi wisata, pendapat Bapak bagaimana? Ya sebenarnya apapun pembangunan sepanjang untuk kontribusi kepada masyarakat itu pasti bagus. Cuman kan ada beberapa orang mengatakan itu baik, segelintir orang mengatakan tidak baik. Tapi yang jelas kalau memang itu positif berarti baik. Bendungan si kopi-kopi itu awalnya itu dibuat destinasi pariwisata air. Kalau sekarang itu kita balik ke pangkal itu. Tentu segala sesuatu itu kan dimulakan dari judul. Judul kita belum ada sebut tadi, judulnya itu bendungannya apa mau kita namakan. Sebagai tambahan, sungai itu namanya Aek Kahuan. Nama sungai tersebut Aek Kahuan. Aek Kahuan. Maka pertama ada kelompok tani di Londut dulu, itu namanya kelompok tani Kahuan Jaya. Aek Kahuan itu aslinya nama sungai itu. Kalau damnya itu bendungan si kopi-kopi. Kalau jembatannya ya masyarakat menamakan itu Titi Batu. Titi Batu nggak ada spesifik namanya, tapi masyarakat menyebut Titi Batu. Titi Batu ya. Berarti saya perjelas ini Pak. Berarti nama sungainya Aek Kahuan, nama bendungannya bendungan si kopi-kopi, nama jembatan Titi Batu ya Pak? Ya, jembatan Titi Batu. 3 nama dalam satu tempat. Tiga nama dalam satu tempat itu. Jadi dibangun itu untuk destinasi pariwisata air itu, wisata air itu ya itulah kembali itu sifatnya bagus, baik sepanjang itu dikelola secara positif. Janganlah dikelola itu modelnya ya seperti model preman-preman, tapi kita buatlah tertib semuanya, tertib administrasi, tertib penonton, tertib keamanannya, sehingga masyarakat datang ke situ berlibur semata-mata untuk refreshing, bukan ada maksud-maksud yang lain. Sifatnya kalau saya pribadi yang mengatakan itu secara pasti itu baik.
asal dikelola secara profesional. Oke, Ah, terima kasih Pak atas pertemuannya hari ini. ah, Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, amin.